video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengaplikasikan SPSS, yaitu aplikasi regresi logistik ganda dengan model prediksi. Selamat mencoba! Baiklah, saya akan memulai aplikasi regresi logistik ganda model prediksi. Di sini sudah tersedia data dengan nama data BBLR. Terdapat beberapa variabel, yaitu ada variabel umur ibu, rokok, hipertensi, BBLR, ras, prematur, UI, dan ANC. Diketahui pada suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara umur ibu, ras, merokok, riwayat prematur, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, frekuensi periksa ANC dengan kejadian BBLR. Langkah pertama yang dilakukan ialah dengan melakukan seleksi bivariat. Yang mana seleksi bivariat ini yaitu masing-masing variabel independen dilakukan analisis bivariat dengan variabel dependen. Bila hasil bivariatnya menghasilkan p-value kurang dari 0,25, maka variabel tersebut langsung masuk tahap multivariat. Untuk variabel independen yang hasilnya menghasilkan p-value lebih dari 0,25, namun secara substansi penting, maka variabel tersebut dapat dimasukkan ke dalam model multivariat. Seleksi bivariat ini menggunakan uji regresi logistik sederhana. Pertama ialah lakukanlah analisis bivariat antara umur dengan BBLR. Langkah-langkahnya yaitu pilih analyze, pilih regression, dan pilih binary logistik. Pada kotak dependen, isikanlah berat bayi lahir rendah, dan pada kotak kovariat, isikanlah umur. Klik tombol Option, lalu klik CI for EXPB 95%, klik Continue, dan klik OK. Maka akan keluar output seperti ini. Dari hasil output pada tampilan blok 1, didapatkan hasil omnibus test pada bagian tersebut dengan p-value 0,097. Berarti variabel umur p-value-nya kurang dari 0,25, sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Yang kedua, lakukanlah analisis bivariat antara ras dengan BBLR dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu klik Analyze, Regression, dan Binary Logistik. Masukkanlah variabel ras ke dalam kotak kovariat. Pada variabel ras ini, perlu dilakukan dummy karena variabel ras berjenis kategorik dengan isi lebih dari 2 nilai, yaitu ada 3 kelompok, diantaranya adalah ras putih, ras hitam, dan ras kelompok lainnya. Caranya yaitu dengan mengklik tombol kategorikal, kemudian pindahkan ras ke dalam kotak kategorikal kovariat, lalu klik First, klik Change, dan klik Continue. Kemudian klik OK. Hasil yang didapatkan ialah p-value-nya yaitu 0,082. Berarti p-value-nya kurang dari 0,25, sehingga variabel ras dapat lanjut ke multivariat. Yang ketiga, lakukan analisis bivariat antara hipertensi dengan BBLR dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Klik Analyze, Regression, dan Binary Logistik. Masukkan variabel hipertensi ke dalam kotak kovariat, lalu klik OK.
Dari output ini dapat dilihat bahwa p-value variabel hipertensi adalah 0,045. Ini berarti p-value-nya kurang dari 0,25. Yang artinya variabel hipertensi dapat lanjut ke multivariat. Selanjutnya adalah melakukan analisis bivariat antara kelainan uterus dengan BBLR. Caranya sama seperti sebelumnya, klik Analyze, Regression, dan Binary Logistic. Masukkanlah variabel UI ke dalam covariat, lalu klik OK. Dapat dilihat pada output ini bahwa variabel UI memiliki p-value sebesar 0,024, yang artinya kurang dari 0,25, yang berarti variabel UI bisa lanjut ke multivariat. Kemudian lakukanlah analisis bivariat antara periksa kehamilan atau ANC dengan BBLR. Caranya sama, Analyze, Regression, dan Binary Logistic. Masukkanlah variabel ANC ke dalam kotak covariat, lalu klik OK. Di sini nilai p-value-nya yaitu 0,379. Artinya p-value-nya lebih besar dari 0,25, sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Kemudian lakukanlah analisis bivariat antara variabel merokok dengan BBLR. Dengan cara yang sama, Analyze, Regression, dan Binary Logistic. Masukkanlah variabel rokok ke dalam kotak covariat, lalu klik OK. Pada output tersebut, dapat dilihat bahwa p-value-nya sebesar 0,027, yaitu kurang dari 0,25, sehingga variabel rokok dapat lanjut ke dalam multivariat. Lalu yang terakhir, lakukan analisis bivariat antara variabel prematur dengan BBLR dengan cara yang sama. Analyze, Regression, dan Binary Logistic. Masukkanlah variabel prematur ke dalam kotak covariat. Lalu klik OK. Dapat dilihat di sini nilai p-value-nya sebesar 0,009, yang berarti kurang dari 0,25, sehingga variabel prematur dapat lanjut ke dalam multivariat. Nah, hasil seleksi bivariat tersebut, semua variabelnya menghasilkan p-value kurang dari 0,25. Hanya periksa kehamilan atau ANC yang p-value-nya lebih dari 0,25. Setelah melakukan analisis bivariat pada masing-masing variabel dengan BBLR, selanjutnya lakukanlah pemodelan multivariat pada keenam variabel tersebut dengan kejadian BBLR. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu pilih Analyze, pilih Regression, dan pilih Binary Logistic. Nah, masukkanlah semua variabel, yaitu variabel umur, rokok, hipertensi, ras, prematur, UI, dan antenatal care. Lalu klik OK. Dan akan keluar output seperti ini. Kemudian lihatlah output yang paling bawah, yaitu pada kotak variables in the equation.
Dari hasil analisis ini terlihat ada 4 variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu pada variabel umur dengan p-value sebesar 0,264, lalu p-value pada variabel prematur sebesar 0,064, variabel UI sebesar 0,080, dan variabel ANC sebesar 0,954. Nilai p-value yang terbesar adalah pada variabel ANC, sehingga pada permodelan selanjutnya, variabel ANC dikeluarkan dari model. Lakukanlah langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya tanpa memasukkan variabel ANC. Klik Analyze, Regression, dan Binary Logistic. Keluarkanlah variabel ANC-nya, lalu klik OK. Pada tabel yang sama, variables in the equation dapat dilihat perbedaan nilai OR-nya, yaitu pada kolom IXPB. Bandingkanlah perubahan nilai OR sebelum ANC dikeluarkan dan setelah ANC dikeluarkan. Dengan hasil perbandingan OR ini, terlihat tidak ada yang lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel ANC dikeluarkan dalam model. Langkah selanjutnya ialah mengeluarkan variabel umur karena variabel umur memiliki nilai p-value kedua terbesar. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Analyze, Regression, dan Binary Logistic. Keluarkanlah variabel umur dari kotak covariat. Lalu klik OK. Dan bisa dilihat pada kotak variables in the equation. Lalu bandingkanlah perubahan OR-nya pada kolom IXPB pada OR yang awal. Nah, setelah variabel umur dikeluarkan, ceklah perubahan nilai OR. Dari analisis perbandingan OR, ternyata perubahannya kurang dari 10%. Dengan demikian, variabel umur dikeluarkan dari model. Selanjutnya, mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu variabel prematur. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu klik Analyze, Regression, dan Binary Logistic. Keluarkanlah variabel prematur dari kotak covariates, lalu klik OK. Kemudian, bandingkanlah lagi perbandingan OR-nya pada OR yang awal. Ternyata, setelah variabel prematur dikeluarkan, OR variabel merokok dan OR variabel UI atau kelainan uterus itu berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel prematur dimasukkan kembali ke dalam model. Selanjutnya, variabel UI dikeluarkan dalam model karena p-value-nya lebih dari 0,05. Dengan cara yang sama, Analyze, Regression, dan Binary Logistic. Masukkan kembali variabel prematur dan keluarkanlah variabel UI. Lalu klik OK. Kemudian, bandingkanlah nilai OR dengan nilai OR yang awal. Setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel hipertensi berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel UI dimasukkan kembali ke dalam model. Dengan cara yang sama,
regression, dan binary logistik. Masukkan kembali variabel UI, lalu klik OK. Dan ini adalah output akhirnya. Interpretasinya yaitu, model regresi logistik hanya dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat cohort, sedangkan untuk penelitian yang bersifat cross-sectional atau case control, interpretasi yang dapat dilakukan hanya menjelaskan nilai OR-nya saja pada masing-masing variabel. Oleh karena analisisnya multivariat, maka nilai OR-nya sudah terkontrol oleh variabel lain yang ada dalam model. Untuk melihat variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen, itu dapat dilihat dari nilai OR-nya atau IXP. B. Untuk variabel yang signifikan, jadi semakin besar nilai OR-nya, berarti semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam data ini berarti nilai OR yang paling tinggi adalah pada variabel hipertensi, yaitu senilai 3,912. Berarti variabel hipertensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian bayi BBLR. Kemudian, dari analisis multivariat ini, ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel pada riwayat prematur dan kelainan uterus adalah sebagai variabel confounding, dikarenakan nilai p-value-nya itu adalah lebih dari 0,05. Baiklah, sekian tutorial dari aplikasi regresi logistik ganda model prediksi. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.